salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita ada solusi untuk tutorialnya. Kita masih membasmi cara menghilangi antraknosa ya teman-teman. Ini di kebunnya Pak Budi. Kebunnya Pak Budi ini setiap seminggu sekali saya datangkan untuk menghilangkan caranya menghilangi antraknosa atau membasmi antraknosa teman-teman. Tapi sebelum pembahasannya teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Tombol loncengnya dan supaya channel kita berkembang, dukungan dari sampean ya teman-teman. Tanpa dukungan sampean kalian tidak berkembang karena channel kita ini channel pertanian. Channel pertanian ini hanya orang tani aja yang suka nonton, tapi mudah-mudahan di luar sana yang bukan tani juga bisa nonton teman-teman. Jadi karena untuk hari ini pembahasannya kita ini cabai ini tumpang sari teman-teman, cabai sama pisang ya. Ini tingginya sudah sama dengan saya, cuman teman-teman ini sudah kita basmi 2 kali, masih ada 1-2 ya teman-teman ya. Nah kemarin itu udah saya sarankan untuk menghilangi penyakit antraknosa ini adalah dari diri kita sendiri teman-teman. Karena di toko ini belum begitu sempurna untuk menghilangkan ini. Di toko itu asal kita habis nyemprot itu besoknya masih ada lagi. Cuman untuk sampingannya teman-teman kita punguti sendiri pakai kantong kresek ya. Setelah sudah kita punguti kita bakar ya. Ini kunci untuk buang antraknosa ini teman-teman ya. Antraknosa alias patek ini memang apalagi kalau kita kebunnya lebar teman-teman. Kalau kebunnya lebar itu harus hati-hati. Contohnya kebun saya yang di jauh sana itu kemarin itu sampai setahun lebih untuk cabai rawit tiung ini ya, cabai rawit kaliber ini itu tidak ada pateknya teman-teman. Cuman kenapa teman-teman yang pada nanam baru sekali panen 2 kali panen dia udah ngeluh penyakitnya ya. Jadi saya sarankan teman-teman petani cabai itu tadi tak suruh konsistennya apa? Rajin dan telaten mengambil ini dalam setiap hari kita keliling di kebun atau sambil nyemprot. Kalau sambil nyemprot kita enak aja kan, sambil nyemprot kita nyenceng kresek ya, kita ikat di pinggang kita kresek itu, nanti ada 1 atau 2 antraknosa kita pungut ya, kita pungut masukkan kantong kresek. Setelah nyampe di rumah itu kita bakar atau kita bikin parungan atau api di pondok ya. Jadi itu teman-teman. Selanjutnya setelah kita petiki teman-teman, setelah kita petiki antraknosa ini, kita pagi disemprot teman-teman. Karena antraknosa ini asal jam 6, jam 7 itu kita nyemprotnya. Jangan lebih dari jam 8, jam 9 ya. Kalau bisa kita jam 6 sudah nyemprot antraknosa itu. Yang bekas kita petik pagi-pagi itu kita semprot. Karena terus terang ya teman-teman ya, untuk antraknosa ini sebenarnya ini jamur yang dari tanah, dari penyakit-penyakit tanah ini naik waktu suhu tanah naik tengah malam teman-teman. Karena biasanya jam 12 ke atas sampai subuh itu suhu tanah nguap teman-teman. Jadi disitulah makanya di desain sama pertanian itu dikasih mulsa teman-teman. Nah itu ya, kalau yang dikasih mulsa itu jarang sekali kena antraknosa teman-teman ya. Karena dia jamur suhu tanah itu nggak akan naik. Dia tetap mentok di mulsa itu tadi. Nah itu caranya teman-teman. Makanya dianjurkan sama insinyur pertanian. Petani ini harus olah lahan, harus pakai mulsa. Supaya menghindari hal-hal seperti ini teman-teman. Mulsa itu bukan artinya untuk nutup rumput, bukan. Satu, mulsa itu gunanya teman-teman untuk menahan jamur ini, suhu tanah yang naik ke bunga cabai, terus uap-uap pupuk ini supaya nggak keluar.
nggak kena daun cabai uapnya ya, artinya gasnya. Nah, karena pupuk yang di dalam tanah ini teman-teman, pupuk kimia maupun pupuk kompos itu ada gasnya teman-teman. Jadi karena dikasih tutup mulsa sama pertanian diarahkan tutup mulsa supaya ini gas pupuk semua nggak naik. Kalau naik kena daun ini bisa keriting, bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Makanya dikasih tutup mulsa. Sebenarnya begitu teman-teman. Bukan hanya sekedar untuk nutup rumput teman-teman. Ya, itu. Jadi makanya adanya antraknosa kebanyakan yang kena sarang antraknosa ini yang tidak pakai mulsa teman-teman. Yang tidak pakai mulsa kebanyakan kena antraknosa. Itu ya, itu sudah tak ingatkan udah berapa kali kita lihat yang kena antraknosa ini yang tidak ada mulsanya. Jadi teman-teman, kalau nanam cabai yang luas minimal ada 3.000 ke atas atau 2.000 ke atas atau sampai 15.000. 15.000 itu berarti 1 hektar teman-teman. Itu diusahakan pakai mulsa supaya kalian tidak sakit kepala, ngurangi penyakit ya. Karena penyakit itu musuh kita bebuyutan ini di tanaman cabai ada 3 jenis saja. 1 antraknosa, 2 lalat buah, 3-nya virus Gemini teman-teman. Virus Gemini itu yang ini daunnya melungker-melungker ini. Dia tidak pandang bulu teman-teman. Sudah tua muda ini diserang teman-teman. Jadi kalau mengenai penyakit ini bisa mengatasi 3 jenis itu, insya Allah cabai kalian aman. Cabai-cabai teman-teman tani semua insya Allah aman ya. Karena kunci sukses di tanaman cabai kendalanya cuma 3 ini musuh kita ya. Musuh kita cuma 3 ini. Contohnya lalat buah. Lalat buah itu kalau nggak ketemu sama semprot dia nggak mati teman-teman. Apalagi yang busuk itu tidak diambil cuma dijatuhkan di bawah. Nah kalau dijatuhkan di bawah dalam satu cabai ini bisa dia beranak 20 sampai 30. Berarti kalau 1 hari bisa jatuh sekitar 100 biji, berarti berapa teman-teman? Kira-kira yang jadi larva anak lalat buah itu loh. 100 biji kali 30 udah banyak teman-teman. Makanya pertanian Lombok ini teman-teman yang perlu diwaspadai, cabai yang busuk itu artinya bukan busuk rusak teman-teman. Busuknya kena lalat buah ya. Teman-teman kadang-kadang salah paham, kenapa cabai saya busuk semua. Nah itu lalat buahnya nggak terkoordinir teman-teman. Dia masih muda kembang-kembang kayak ini teman-teman. Ini dia nitipkan anak di situ ya. Nitipkan anak sehingga kita sudah mau tua ini baru kelihatan dia gugur gitu. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat video kita ini. Siapa tahu nanti kita bisa jumpa lagi lain waktu, karena kita selalu konsisten setiap hari kita bikin konten ya, bikin video di bidang pertanian, tapi ganti-ganti teman-teman. Misalkan hari ini bidang cabai, besok bidang pisang dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman.